saya akan membahas praktikum kedua menggunakan Laravel beserta library untuk login dan register yang bernama Laravel English, dan kita tetap membahas di CRUD-nya berupa MVC, model view, dan controller-nya. Untuk pertama-tama saya sudah jalankan PHP Artisan Serve pada port syswipe ini. Lalu saya menggunakan kurang lebih sama. Saya menggunakan Laravel Heart di sini, bantuan Laravel Heart dengan jalankannya di sini. Cara kerjanya kurang lebih sama, cuma yang berbeda adalah tampilan dari URL-nya yang di sini bernama jual beli mobil .ts, bukan lagi http 127 localhost dengan port 8000. Dan selanjutnya mungkin kita akan coba untuk mengisi dulu, mencoba register. Saya akan masukkan nama saya dan email saya. Lalu passwordnya. Selanjutnya kita akan mulai ke produk. Diharapkan di halaman produk ini sendiri adalah mampu mengisi nama produk, deskripsi, harga, dan kategori. Untuk kategori mungkin masih kosong. Saya menggunakan bantuan dari sini, label plus dengan ID status, namanya tes, description tes, dan ini kita menggunakan set value kernel, save. Lalu diharapkan di sini ada untuk create tesnya. Untuk misalkan tidak ada, yang pertama harus isi dulu namanya, tes, deskripsi produknya kita cek, harus diisi tes. Misalkan nilainya kurang dari bilangan real, harus diisi juga. Kita cek kesalahan di bilangan harga produknya. Kita buat harga 1, 2, 3. Oke, sama datanya. Nama produk tes, deskripsi tes, harganya 1/3, kategori tes. Saya lihat di sini untuk produknya, tes masuk, di refresh masuk juga. Dan selanjutnya untuk edit, saya tambahin huruf, saya tambahin slash, saya tambahin 1, 2, 3, 4. Saya masih tetap di kategori. Update bisa, untuk hapus juga bisa. Oke, selanjutnya dicoba untuk read, tadi sudah langsung tertampil di halaman index di tabelnya. Update juga sudah. Lalu dicoba delete juga sudah. Kemudian keseluruhan create, update semua berjalan lancar. Lalu penanganan error di sudah harus required karena awalnya harus required, jadi harus isi. Dan untuk harga produk harus berupa bilangan real, dan pesan error tertampil semuanya pada saat delete juga. Untuk susunannya dengan controller kategori seperti ini.
popularity index dengan memanggil seluruh kategori. Create juga, store ini masih sama, tapi kita berfokus di produk. Di index memanggil dengan kategori juga, dia akan dilempar ke halaman index, dipersingkat di products, dimenjurus ke folder index dengan file index untuk viewnya, dan untuk function create-nya memanggil seluruh kategori, dikompakkan juga untuk kategori. Lalu untuk store-nya yang perlu store adalah nama, description, harga, dan kategori yang akan dipilih di saat melakukan create. Lalu melakukan post, di create dengan request yang dipanggil dan diisi tadi berupa data ini, data nama, deskripsi, harga, dan kategori yang sudah divalidasi, required, string, numeric, dan harus ada kategori dan ID-nya. Lalu dilemparkan kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses, produk berhasil ditambahkan. Lalu editnya mengambil semua kategori dan produk berdasarkan ID untuk produk, lalu ditampilkan di halaman edit, dipersingkat dengan produk kategoris, dan update-nya diperlukan validasi ulang dari request yang masuk per ID. Untuk nama, deskripsi, harga, dan kategori adalah perubahan yang akan divalidasi. Required sama juga, string dan numeric, panjang, dan tipe datanya juga sesuai dengan yang distorekan sebelumnya. Produk juga dicari berdasarkan ID, lalu update produk juga dari seluruh request yang dipanggil, dan dilemparkan kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses, produk berhasil diupdate. Untuk destroy atau delete sama, akan melakukan pendeletan produk di setiap ID-nya, lalu produk dihapus menggunakan function delete, sehingga data di database akan terhapus sesuai dengan ID produk yang ingin dihapus, lalu dilempar kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses, produk berhasil dihapus. Untuk modelnya kurang seperti ini. Melakukan pilihan baru, mungkin ditambahi enggak mungkin bisa story, tapi saya tidak menggunakan story, jadi tidak perlu. Kurang lebih seperti ini cukup. Yang bisa diisi adalah nama, deskripsi, harga, dan kategori yang dipilih. Untuk elemen relationship-nya dari produk ke kategori adalah satu ke kelas kategori, lalu dari kategori ke produk menggunakan function relation, maksudnya relation has many ke produk, dan memiliki konteks dalam pengisiannya di nama dan deskripsinya. Lalu untuk routingnya seperti ini. Untuk produk semuanya sudah ada. Untuk create, index, dan edit, delete juga masuk ke sini di dalam resource. Lalu untuk views-nya untuk views-nya di halaman produk, indeks ekonomi seperti ini. Saya menggunakan templating engine yang saya buat komponen di layout apps ini. Saya mengambil kontennya menggunakan
sehingga pada saat index yang ingin dimasukkan adalah konten ini dibungkus dengan komponen layout apps yang ini. Jadi dibungkus untuk mengisi isi konten di dalam sini, sehingga untuk header, script, dan link lainnya, HTML kerangka kepala itu ada di sini, body kepala, body, dan scriptnya bisa ditaruh di sini. Saya pecah menggunakan komponen di sini seperti ini kurang lebih. Untuk index, jika data kosong akan menampilkan pesan tidak ada produk tersedia. Di sini menggunakan perkondisian jika kosong dan mengeluarkan setiap array pada produk yang dilemparkan dari controller akan ditampilkan di halaman index. Lalu untuk create kurang lebih sama. Untuk index tadi menggunakan error juga, bukan function tapi kondisi jika mengalami error atau sukses. Untuk create kita menggunakan form method post yang dibantu juga oleh controller di function store. Untuk pesan error juga sama, kurang lebih demikian. Jika ada pesan-pesan akan tampil di halaman utama, di halaman create maksud saya. Lalu untuk create diharapkan diisi, tidak boleh kosong untuk setiap kolomnya, menggunakan required, bantuan dari HTML required. Lalu untuk for each pada kategori sehingga menjadi pilihan kategorinya, dan button simpan untuk edit kurang lebih demikian juga, sama memiliki pesan error jika memang ada error. Lalu menggunakan pada form menggunakan method post, dan dengan bantuan update berdasarkan ID yang ingin diupdate pada controller kita lempar menjadi request method output untuk isi dari seluruh perubahan yang ingin dirubah, required juga dengan bantuan HTML. Lalu juga menampilkan kategori untuk menjadi pilihannya, dan button submit untuk update.